Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bertemu kembali pada pelajaran matematika ya. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat dan bahagia selalu. Oke, hari ini sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan semoga pada hari ini kita belajar matematika dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kegiatan hari ini kita akan belajar matematika tentang transformasi geometri ya. Sebelumnya, pertemuan yang kemarin, kita sudah belajar tentang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Pada hari ini, kita akan belajar tentang transformasi geometri. Oke. Untuk pembelajaran transformasi geometri ini, kompetensi dasar yang harus kalian tahu itu adalah menjelaskan transformasi geometri, translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Sebelum mempelajari transformasi geometri, harus ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya antara lain, yang pertama, peserta didik dapat memahami kandungan Quran Surat Yasin ayat 37 sampai 40. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis transformasi geometri setelah mengamati tayangan PowerPoint webinar. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat translasi setelah mengamati tayangan PowerPoint webinar. Yang keempat, peserta didik dapat menentukan hasil translasi setelah mengamati tayangan PowerPoint. Nah, di sini ada Quran Surat Yasin ayat 36 sampai 40 yang menjelaskan tentang transformasi geometri. Semuanya mari kita baca bersama-sama ya. Silakan dibuka tafsir Al-Qur'annya, Quran Surat Yasin ayat 36 sampai 40. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Nah, jika kita kaitkan tadi Quran Surat Yasin dengan pembelajaran transformasi geometri ini, di sini ada malam, siang ya, itu juga termasuk dari transformasi geometri, karena nanti di dalam transformasi geometri ini kalian akan belajar rotasi, perputaran ya. Terus ada pembelajaran translasi ya, perubahan. Kemudian ada refleksi, pencerminan, dan ada juga tentang dilatasi atau perbesaran. Dan semuanya ini berkaitan dengan Quran Surat Yasin ayat 36 sampai dengan ayat 40. Oke, transformasi geometri. Apa sih yang ada dalam pikiran kalian ketika mendengar kata transformasi geometri?
Pasti dari kalian ada yang berpikir transformasi itu berkaitan dengan transformer. Ya, kalian pernah kan melihat film Transformer, ya? Ketika seseorang dia berubah menjadi robot misalkan, ya, itu ada kaitannya dengan apa yang akan kita pelajari hari ini, ya. Oke. Transformasi itu dapat diartikan sebagai perubahan baik itu rupa, ya, baik itu diri dari bentuk, sifat maupun fungsi. Sedangkan geometri itu biasa disebut juga dengan ilmu ukur atau ilmu bangun, adalah cabang matematika yang bersangkutan dengan pertanyaan bentuk, ukuran, relatif, gambar, dan sifat ruang. Jadi dari pengertian transformasi dan geometri, maka disimpulkan disimpulkan transformasi geometri adalah sebuah perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal, atau kalau dalam matematika disimbolkan dengan X, Y ke posisi lain X aksen, Y aksen, ya. Itu pengertian dari transformasi geometri. Kemudian transformasi geometri ini mempelajari apa saja sih? Nah, kita lihat. Oke, ada jenis-jenis transformasi geometri. Yang pertama ada translasi, kemudian ada refleksi, ada rotasi, dan ada dilatasi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang translasi. Oke. Pengertian dari translasi adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu. Jadi transformasi ini merupakan perubahan atau perpindahan setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu. Misalkan, ibu ada di sini nih, terus ibu bergerak 2 langkah ke depan, 1, 2. Ini artinya kita maju 2 langkah ke depan atau 2 satuan ke depan. Jika ke depan itu kita simbolkan dengan tanda positif, jika ke belakang kita simbolkan dengan tanda negatif. Begitupun dengan jika kita melangkah ke kanan, misalkan 3 satuan ke kanan, misalkan 1, 2, 3, itu tandanya dia bergerak 3 satuan ke kanan, tandanya positif. Jika kita bergerak ke kiri, berarti tandanya negatif, ya. Jadi seperti sumbu simetri. Kalau kita misalkan ini sumbu simetri, ini sumbu X, ini sumbu Y, ya. Kebalik. Ini sumbu X, ini sumbu Y, yang berdiri ini sumbu Y, terus yang mendatar ini sumbu X, ya. Nah, ini kalau misalkan kita bergeraknya ke atas, berarti dia nilainya positif. Kalau ke bawah, nilainya negatif. Kalau misalkan ke arah kanan, berarti nilainya positif. Ke kiri, nilainya negatif. Nah, itu pengertiannya jika dikaitkan dengan bidang koordinat. Kemudian ada sifat-sifat translasi, ya. Ini ada gambar translasi, itu gambar segitiga yang ditranslasikan atau dipindahkan dari satu titik ke titik yang lain. Kita lihat sifat-sifatnya. Yang pertama, seluruh titik pada benda yang ditranslasi ikut bergerak dengan arah dan jarak yang sama. Artinya, jika misalkan titik 2,3 ditranslasikan, ya, sebesar X misalkan, maka perpindahannya juga sebesar X. Begitupun jika
ditranslasikan sebesar Y, berarti perpindahannya juga sebesar Y. Terus yang kedua, luas benda asli sama dengan luas benda bayangan. Jadi misalkan luas aslinya 64 cm persegi, berarti luas bayangannya juga 64 cm persegi. Kemudian yang ketiga, bayangan sama dan sebangun dengan benda aslinya. Artinya, bayangan di titik awal itu sama dengan bayangan di titik ketika sudah dipindahkan, ya. Jika misalkan bayangannya itu bentuknya segitiga, maka benda aslinya juga segitiga. Atau dari benda aslinya bentuknya persegi, maka bayangannya juga bentuknya persegi. Jadi sama dan sebangun. Sama dan sebangun itu sama dengan kongruen. Nah, kekongruenan nanti akan dipelajari setelah kita mempelajari transformasi geometri. Oke, selanjutnya rumus translasi. Translasi ini dirumuskan P, X, Y ditranslasikan terhadap titik A, B, maka hasil bayangan dari titik P itu adalah X ditambah A, Y ditambah B. Jadi untuk translasi ini rumusnya titik awal ditambah dengan perpindahan titik yang sudah ditentukan. Contoh soal ya, biar lebih paham. Nah, misalkan ada contoh soal. Yang pertama, bayangan titik A 3,-2 oleh translasi T aksen ya 4 Contoh soal. Misalkan yang pertama, bayangan titik A 3,-2 oleh translasi T 4,5 adalah titik. Nah, terus contoh soal yang kedua, titik C 4,7 ditranslasikan oleh translasi T min 6,-2 menjadi titik ya. Terus contoh soal yang ketiga, bayangan titik B oleh translasi 3,4 adalah 5,8. Koordinat titik B adalah, nah kita lihat penyelesaiannya untuk soal yang tadi sudah disebutkan. Oke, nomor 1 ya, biasakan kalau misalkan kita mau menjawab soal, kita harus mengikuti urutannya dulu, diketahui, ditanyakan, baru jawab. Diketahui untuk nomor 1 ya, soal nomor 1 diketahui, titik A-nya 3,-2, translasinya 4,5, ditanyakan adalah bayangan dari titik A atau A aksennya. Maka untuk penyelesaiannya kita menggunakan rumus yang awal ya. A titik A X, Y ditranslasikan terhadap titik A, B, maka hasil translasinya X ditambah A, Y ditambah B. Kita lihat titik A-nya X, Y sudah diketahui 3,-2. Maka kita masukkan X-nya kita masukkan 3, Y-nya kita masukkan -2. Ditranslasikan oleh titik AB, A-nya 4, B-nya 5 ya. Jadi hasilnya A aksen atau bayangan dari A-nya, X-nya 3 ditambah A-nya 4, untuk Y-nya nilainya -2 ditambah B-nya nilainya 5. Jadi bayangan dari A atau A aksennya adalah 3 ditambah 7 ya. Di situ kita lihat 3 ditambah 7. Aduh, grogi.
Kita lihat A aksennya ya. A aksennya 3 ditambah 4 itu 7, min 2 ditambah 3. Min 2 ditambah 5, hasilnya 3. Berarti A aksennya 7,3. Nah, sekarang penyelesaian untuk yang nomor 2. Diketahui C-nya 4,7. Terus translasinya min 6, min 2. Ditanyakan C aksen. C aksen itu sama dengan bayangan dari titik C, ya. Maka penyelesaiannya titik C X, Y ditranslasikan terhadap titik A, B, maka akan menghasilkan bayangan C aksen X ditambah A, Y ditambah B. C kita masukkan, X-nya di situ sudah diketahui 4, berarti X-nya kita ganti dengan 4, Y. Y-nya 7, berarti kita masukkan 7. Ditranslasikan terhadap titik min 6, min 2. Min 6 itu sebagai A, min 2 sebagai B. Maka hasil dari bayangannya atau C aksennya, di situ kan X plus A ya, kita ganti X-nya dengan 4 ditambah A-nya nilainya min 6, berarti 4 ditambah min 6 ya, koma Y ditambah B. Y-nya sudah diketahui 7, berarti kita masukkan ya, Y-nya 7 ditambah B. B-nya nilainya min 2, berarti 7 ditambah min 2. Jadi C aksen itu 4 ditambah min 6 ditambah min 6, berarti plus dikali min, berarti nilainya negatif. Berarti 4 min 6 atau 4 dikurangi 6, 7 ditambah min 2. Itu juga sama ya, plus minus. Berarti kalau plus minus, kalau dikalikan jadinya minus, berarti 7 dikurangi 2. Berarti nilai dari C aksennya itu sama dengan 4 dikurangi 6 min 2, 7 dikurangi 2, 5. Ya. Jadi bayangan dari C 4,7 itu adalah min 2,5. Oke, untuk penyelesaian nomor 3, diketahui bayangan dari titik B 5,8 ditranslasikan oleh titik 3,4, ditanyakan adalah titik B-nya ya. Titik B-nya berapa? Jawab. B, titik B X, Y ditranslasikan oleh titik A, B, maka bayangan dari titik B itu sama dengan X ditambah A, Y ditambah B. Jadi B, X, Y, translasinya kita tulis, translasinya sudah diketahui 3,4, berarti A, B kita ganti dengan 3,4. Kemudian menghasilkan bayangan titik B sudah diketahui 5,8, berarti kita masukkan B aksennya nilainya 5,8, kita masukkan titiknya ya, titiknya 5,8. Nah, untuk mencari titik X dan titik Y, caranya adalah X ditambah A sama dengan 5 ya. Jadi X ditambah A itu sama dengan bayangannya, berarti X ditambah A-nya sudah diketahui, A-nya itu 3 ya, sama dengan 5, berarti X sama dengan 5 plus 3 pindah ruas ke sebelah kanan, jadi negatif. Jadi X sama dengan 5 dikurangi 3, berarti X-nya sama dengan 2. Terus untuk mencari nilai Y juga caranya sama dengan kita mencari nilai X ya.
Berarti Y ditambah B itu sama dengan 8. Berarti Y ditambah B-nya sudah diketahui 4. Berarti Y ditambah 4 sama dengan 8. Jadi Y sama dengan 8 dikurangi 4. Y-nya sama dengan 4. Jadi titik B 2,4. Nah, biar kalian lebih paham dan jelas tadi apa yang sudah Ibu jelaskan, silakan nanti buka buku paketnya halaman 46, uji kompetensi bagian A nomor 1 sampai 3 dan LKS halaman 82 nomor 6 dan 7. Dikerjakan di buku catatan, ditulis tangan rapi dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nah, setelah kalian belajar translasi tentang suatu perubahan atau perpindahan dari satu titik ke titik yang lain, ini jika dikaitkan dengan Al-Quran, ada kaitannya dengan Quran Surat An-Nisa ayat 100 tentang hijrah ya. Jadi perpindahan dari kayak misalkan kita yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik, yang tadinya malas belajar jadi semangat belajar ya, yang tadinya sholatnya masih bolong-bolong nih, berarti kita sholatnya harus sudah full ya, minimal sholat wajib ya. Sholat wajib kan itu hukumnya wajib, berarti harus ya. Jadi kita harus melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Nah, ini hubungannya dengan Quran Surat An-Nisa ayat 100 ya, yang artinya barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapat di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi itu ya, jika kita mengaitkan pembelajaran translasi ini dengan Al-Quran ya. Jadi mulai sekarang siap untuk hijrah ya. Yang tadinya masih malas belajar, sekarang harus rajin belajar. Yang tadinya sholatnya bolong-bolong juga harus semangat ya untuk sholat tepat waktu, 5 waktu ya dalam sehari. Dan perubahan-perubahan lainnya yang tentunya ke arah yang lebih positif lagi ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk materi selanjutnya silakan pelajari tentang refleksi ya, tentang refleksi atau pencerminan ya. Silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa telepon Ibu atau bisa juga japri lewat WA ya, seperti biasanya. Oke, dari Ibu cukupkan sekian. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.